Oke, jadi Reno ini disebut sebagai salah satu pengusaha sukses. Nah, usaha sukses itu usaha apa aja, Reno? Usaha sukses, saya sekarang ada di bikin film, bikin restoran, dan ini bantu-bantu properti. Oke, filmnya Family apa? business. Filmnya yang tadi mungkin udah disebutin ya, genrenya namanya tokusatsu, yang artinya special effect shooting. Special effects. Nama title dari filmnya Satria Heroes. Oke, Ya, sama restoran. iya ada Sama beberapa restoran. restoran, Oke. ya. Pertanyaan awalnya mungkin yang orang-orang akan nanya adalah awalnya duitnya dari mana? Begini, saya dulu sekolahnya di luar negeri. Saya suka belajar ekonomi. Bapak saya suruh ngambil finance. Oke. Biar nggak berantem, saya ambil dua-duanya. Jadi lu kuliah dua nih langsung? Dua, ya. Oke. Di Perancis dulu. Nah, terus habis itu belajar finance tuh gampang-gampang susah sebetulnya. Jadi buat saya sih finance tuh kayak belajar bahasa baru. Logikanya sama aja gitu. Setelah belajar beberapa lama, 2 tahun nggak ngerti-ngerti. Saya telepon bapak saya, Pak, boleh nggak langsung praktis aja? Nggak usah teori gitu. Gak usah teori ya. Dia bilang, mau lo apa? Saya bilang, kasih modal berapa aja deh gitu. Mau 1 juta boleh, 2 juta boleh, 10 juta boleh. Untuk biar bisa saya masuk capital market. Itu saham ya? Saham. Pasar saham. Karena itu memang yang diajarin di saat itu. Jadi saya dulu waktu umur 19 tahun dikasih modal X amount of euro. Terus saya invest di beberapa perusahaan, salah satunya Apple. Jadi produk pertama yang saya beli dari Apple, mungkin teman-teman pada beli iPod, iPhone, kalau saya beli sahamnya dulu. Bisa. Zaman dulu. Dulu harganya 60 US dollar, kurang lebih 800.000 kalau dikursin sekarang. Saya jual di harga 700. Dari 60. Iya. Wow. Uang itu saya pakai untuk bikin restoran. Jadi awalnya lu main di saham dulu, Ya. dari situ jadi ada modal, Ya. terus buka restoran. Iya. Lalu kenapa ke film? Film sebetulnya saya kan dulu kerja di perusahaan media juga. Di saat itu kita punya project, saya di business development ya. Jadi mengembangkan beberapa unit usaha di perusahaan tersebut. Jadi saya lihat tuh di Indonesia program TV-nya repetitif kan. Walaupun ditonton banyak orang, repetitif. Saya pengen nambahin suatu warna yang baru lah kurang lebih. Tadinya mau bikin program edukasi. Cuman gampang-gampang susah juga program edukasi, mungkin ratingnya susah, iklannya macam-macam lah dan lain-lain. Akhirnya saya bikin apa yang lagi ngetren waktu itu. Karena zaman itu Marvel baru dibeli sama Disney. Dia keluarin banyak film kan. Zaman-zaman Iron Man lah. Pasti teman-teman udah pada nonton semua filmnya. Jadi superhero itu lagi ngetren. Saya pikir, saya juga gedenya nonton superhero nih, tapi bukan barat, timur, Jepang. Oh, timur Jepang nontonnya. Ya, Oke. ya seperti perihalnya Satria Baja Hitam dan kawan-kawannya. Saya pikir dengan nonton program seperti itu kita tuh diajarin jiwa pahlawan itu seperti apa sih? Oke. Tapi lewat program Lewat tersebut. program gitu. seperti itu. Dan lu buatlah itu. Ya, Judulnya tadi Satria Bima itu. ya Bima Satria Garuda. Bima Satria Garuda. Does it work? Very well. Very well. Ya, Oke. itu selama 2 tahun menjadi salah satu top program di time slot tersebut hari Minggu 8.30. Ada 72 episode ya. Ada 72 Iya. episode. Oke, stop sekarang. Ke film. Ke film. Iya. Kenapa TV-nya bisa? Enggak, sebetulnya TV-nya nggak stop. Cuman ya biasalah kan kalau superhero ada di TV, kalau udah sukses ke film gitu. Tapi nanti kita mau balik lagi. Mau balik lagi. Insya Allah, ke Oke. TV. Sekarang lagi buat lagi nggak filmnya? Iya, ini 4 Mei tayang. 4 Mei Iya, di tayang bioskop-bioskop. ya? 4 Mei tayang di Iya. bioskop-bioskop. Oke, berarti ini special effect and everything like that. Ya. Nah, semuanya. itu kan susah di Indonesia untuk buat gitu. Iya, nggak gampang memang. Nah, gimana caranya lu buat? Jadi ada rekan kerja saya, dia memang punya perusahaan khusus untuk bikin special effect CGI. Dia udah ikut sejak Bima Satria Garuda tahun 2013 Sampai sekarang ini. sampai sekarang ini. Oke, orang lihat lu sukses dan sebagainya. Pertanyaan gue, lu pernah susah nggak? Waduh, kalau
Begini, kalau sukses nggak susah, nggak sukses. Betul. Nah, Iya. tapi pernah Pernah dong. pada saat apa? Eh, Sebetulnya nggak lama sih dari sekarang. Jadi gini, kan namanya apa, jam terbang kan masih sedikit, baru 32 tahun. Jadi ada problem namanya cash flow, Oke. pengeluaran uang. Ini bukan soal berapa uang yang dipunya, tapi berapa cash yang sekarang ada di tangan. Jadi kan kalau ada project harus keluarin uang, dan kita harus hitung pemasukan per bulan berapa, harus dikeluarin sesuai seperti itu. Ada miskalkulasi yang gue pernah lakuin, terus minus. Oke. Itu susah. Karena kan kita juga project restoran kan ada beberapa Tapi kan bukan partner. uang, maksudnya secara uang lu sebenarnya masih ada, cuman cash flow-nya aja ngacak. Iya, Oke. So basically you're not susah dong. susah dong. Karena kan kalau nggak ada cash flow, nggak muter operasionalnya. Operasional Bisnisnya tidak mutar. stop. Oke. Nah, Selama berapa lama? 2-3 bulan ada sih. 2-3 bulan. Iya. Gimana rasanya? Mikir juga caranya bagaimana. Akhirnya ya ujung-ujungnya ini minta pertolongan emergency Emergency. Iya. Minta pertolongan pada? kepada bapak saya. Oke. Nah, artinya kan banyak orang yang akan mengatakan bahwa oke, lu enak nih, lu susah bisa minta tolong bapak lu katanya gitu. Iya. Mereka mungkin, oh gua nggak bisa minta tolong bapak gua. Iya. Gitu. Nah, gimana kalau lu dijawab seperti itu? Gini, mungkin apa? Saya bisa putar ya pertanyaannya. Jadi orang kan selalu mikir, oh ya mungkin dilahirkan di keluarga yang punya dan lain-lain. Cuman saya tuh itu hampir nggak pernah saya pakai. Opportunity itu saya nggak pernah pakai. Saya nggak pernah merengek-rengek datang, boleh nggak minta danain ini itu gitu. Selalu dari awal tuh dari nol. Jadi saya selalu menganggap di kepala saya, ya mau melakukan sesuatu ya dari nol sendiri gitu loh. Karena kan kalau banyak orang-orang yang ya dari keluarga besar dan lain-lain semuanya tuh didanain gitu. Ya, ya. Kalau saya awalnya nggak begitu. Awalnya tidak seperti itu. Enggak. Oke. Kecuali kepepet kemarin gitu ya. Iya. Kecuali kepepet. Itu bahaya soalnya kan bisa apa mengganggu sekali Bisa bisnisnya. stop semua malah Iya. gitu ya. Oke. Tapi tetap orang-orang kan melihat bahwa oke, berarti lu diuntungkan dengan adanya orang tua yang kaya. Ya. Menurut lu kalau mereka yang tidak memiliki orang tua yang kaya bisa sukses? Tentu bisa dong. Maksudnya orang tua kan satu step sebelum ke bank kan sebetulnya. Tentu bisa. Itu cara yang lebih gampang aja sebetulnya. Oke, Tapi satu kan step bisa sebelum aja. ke bank ya? Iya dong. Kan kita bisa apa ngejaminin ya udah ini saham restoran tolong pinjemin berapa gitu. Iya, 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 iya. Bisa juga. Nah, tapi pernah nggak ada orang yang nyindir lu, lu mah enak, enak banget. Wah, lu." bukan pernah. Semuanya rata-rata begitu. Cuman kan mereka hanya lihat ininya aja, surface-nya aja kan. Nggak tahu perjalanannya seperti apa. Dan siapa teman-teman lu atau siapa yang nyindir Ya. seperti itu? Ya teman, orang yang baru kenal, Oke, ataupun orang yang suka asumsi. and yang how do you nggak reply begitu. them? I don't reply. You don't reply. Enggak, I don't. Maksudnya buat apa gitu kan? I don't see the point. Kalau lu tidak lahir dari orang tua yang ada, menurut lu bisa sukses? Begini, ini bukan soal uang tapi saya mikir ke soal edukasi. Oke. Karena orang tua yang tidak punya artinya kan nggak bisa nyokolain saya ke luar negeri gitu loh. Itu saya nggak bisa jawab sih. Oke. Intinya adalah edukasinya ya, Attitude. attitude. Iya, kalau edukasi kita sekarang orang beli data handphone udah bisa belajar dari Google. Apapun yang kita tanyain semua udah ada. Cuman makin kesini saya makin ngerasa ujung-ujungnya usaha tuh ya sikap terhadap Dan partner sikap itu belajar dari ibu saya. dari ibu. Iya. Lebih banyak dari ibu saya. Untuk bersikap, Ramah, ya Islami lah. Gimana sih yang diajarin agama Islam? Ramah tamah, saling menolong. so that is Tidak. why I found a quote that success is attitude. Buat saya ya. Buat saya ya. Saya juga sekarang nyari-nyari SDM ya, SDM yang memang punya Attitude yang attitude yang baik. yang gitu. baik. Soalnya ilmu tuh sekarang udah gampang dicari.
Maksudnya kita nggak usah sekolah tinggi-tinggi pun banyak lah orang pinter gitu. Makanya sekarang ada IQ, ada EQ ya. Ya. Ya kan, kalau IQ-nya tinggi tapi EQ-nya jelek ya Iya. mereka nggak bisa sukses juga gitu ya. Oke. Pak, Reno Barak ini juga koleksi action figure loh, Pak. Koleksi action figure. Ya, Kalau orang kaya kan langsung beli ininya, kalau orang nggak punya Pak ya biasanya belinya poster doang Pak. Iya, Satria baju hitam tapi posternya doang. Kalau ini aslinya Pak, ini salah satunya ya. ini Ini Bima yang juga. ya yang kita Berarti lu mau buat ya? launching Ini apa? di film ya. Oke. Karakter yang akan muncul di film. Tuh. Ini apa dijual kah? Lu produksi? Ini dijual ya. 199.000. 199.000. Ya. Oke. Diproduksi oleh perusahaan Jepang namanya Bandai. Oh, Bandai. Mereka bikin brand seperti Ultraman, Power Ranger, Ben 10 dan kawan-kawan. Dan lu memang hobi action figure? Tadinya enggak, Tadinya enggak? Tadinya enggak. Sejak kapan hobinya? sejak bikin Bima. Sejak bikin Bima? Iya. Oke, how much you have? Wah, nggak tahu. Jadi banyak banget dong? Banyak banget. Banyak banget. Ya, Oke. nggak tahu berapa. Nggak Selain pernah- action figure, tadi Cika mengatakan bahwa lu dianggap sebagai sosialita pria. Gimana dianggap sosialita pria tuh bangga atau gimana lu? Pria betul, tapi kalau sosialita mungkin enggak kali. Tapi dicap itu kata sama orang-orang. Gitu ya? Kayaknya gitu makanya. Baru What do pertama you think kali about that? denger. Apa yang buat lu dicap itu? Ya, Kalau sosialita wanita kan biasanya koleksi tas, sepatu gitu. Nah, lu koleksi apa? koleksi mainan. Koleksi Mainan mungkin bukan sosialita kali ya. barang-barang mahal yang dikoleksi. Kalau Jam cowok kan mungkin. jam, mobil Iya. sport dan sebagainya. Mobil sport nggak begitu. Dulu ya. Dulu ya. Ah. Sekarang Tapi udah pajak instan. Indonesia terlalu Oh, mahal. makin mahal. Iya. Iya. Yang membuat saya jual punya saya sebenarnya. Oke. Jadi koleksi jam juga akhirnya. Udah nggak juga. Udah nggak, kenapa? Iya. Buat apa juga? Kita lengan cuma punya 2. Punya banyak pun ya bisa ditukar-tukar sih, tapi udah jarang. Nah, kenapa? Apa yang merubah pola pikir kan itu sebenarnya? Bukan barang pokok. Bukan barang pokok. Maksudnya tanpa itu pun kita bisa Tanpa hidup. itu pun you're okay with that. Iya. Oke, baik. Oke, saya akan lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.